Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Suara saya terdengar? Pagi, Pak. Terdengar, Pak. Kok kelihatannya lemas, J? Nah, coba kita bangkitkan semangat dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawabnya pagi-pagi luar biasa, gitu ya. Semangat pagi, Pak. Pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ya baik. Terima kasih. Nah, ini baru anak-anak Bapak yang luar biasa. Ya. Oke, baik. Untuk memulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mohon Mas Zanuar dipimpin berdoa. Oke, Pak Cahyo. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Januar. Apakah hadir semua pada pagi hari ini? Oke, saya lihat. Hadir, Pak. Oke, ya, hadir semua ya. Nanti silakan mengisi link presentasi ya. Saya bagikan di kolom chat. Ya, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan nanti mengisi presensinya lewat link tersebut. Saya akan membagikan screen atau share screen terlebih dahulu. Sebelum sambil menunggu, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Mbak Puput? Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri, ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, ini Mbak Puput ini sudah baca bahan ajar yang sudah saya bagikan ya. Ya, terima kasih Mbak Puput. Kita akan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apakah ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Sebentar. Ya, ini kita akan belajar di pagi hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, ini yang pertama nanti orientasi sudah ya, membuka dengan salam berdoa kita juga sudah, cek harian juga sudah, kemudian nanti saya lanjutkan dengan apersepsi, kemudian motivasi, nanti kita akan melihat video pendek, kemudian penyampaian KI, KD, dan tujuan pembelajaran, dan nanti ada pretest terlebih dahulu. Kemudian nanti ada kegiatan inti. Kemudian setelah itu, di kegiatan inti nanti juga akan kita berdiskusi di dalam kelompok. Nanti saya bagi di dalam 2 kelompok di breakout room ini. Kemudian penutupnya ada post-test. Ada post-test, kemudian ada refleksi pembelajaran, ada juga nanti salam penutup. Ya. Oke, kita lihat dulu, lihat kembali apa yang sudah kita pelajari di sekolah menengah pertama atau SMP. Masih ingat teorema Pythagoras, Mbak Puput?
Masih Pak, itu pada segitiga siku-siku ya Pak? Iya, betul sekali. Bunyinya bagaimana? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Iya, betul sekali Mbak Puput. Nah, pintar sekali. Nah, ini ya. Kita punya segitiga siku-siku, maka secara umumnya kita bisa mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ini sedikit tentang teorema Pythagoras. Kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tentunya juga akan menggunakan teorema Pythagoras. Matematika selalu begitu. Kita tidak bisa melupakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, nah kita akan menonton video pendek terlebih dahulu. Kita simak terlebih dahulu. Apakah suaranya terdengar? Kita cek dulu. Hai Sobat Inspiratif. Belum terdengar belum Pak ya? Cahyo. Oke, mohon maaf. Sebentar, saya ulangi lagi. Tahukah kamu siapa penemu sin cos tangen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Mas Januar bisa mendengar suara ini? Di video ini? Nggih, sampun terdengar bisa Pak ya? Cahyo. Saya ulangi lagi. Kita perhatikan sama-sama. Hai Sobat Inspiratif. Tahukah kamu siapa penemu sin cos tangen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasib Marwazi atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Al-Marwazi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Al-Ma'mud dan Al-Mu'tasim. Selain matematikawan, Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Al-Marwazi lahir di Mart, Turkmenistan pada tahun 770 Masehi dan meninggal di Samara, Irak pada tahun 874 Masehi. Al-Marwazi pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri, sin, cos, tangen, dan kotangen. Nah, gagasan Al-Marwazi ini kemudian dikembangkan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani atau lebih akrab dengan nama Al-Batani. Di dunia barat, ilmuwan muslim yang dikenal dengan nama Al-Batenius ini juga merupakan ahli astronomi. Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi yakni perhitungan 1 tahun, yaitu selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Matematikawan Arab yang hidup pada 858 hingga 929 Masehi ini berhasil menemukan sejumlah persamaan trigonometri dan memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Nah, Sobat Inspiratif, masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang berjasa pada dunia. Namun, sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berkarya. Nah, ini adalah video pendek yang sudah saya bagikan tentang ilmuwan trigonometri. Ada yang pengen jadi ilmuwan, Mas Januar? Pengen Ya, jadi ilmuwan? pengen Pak Cahyo. Wah, luar biasa. Tetap semangat belajar. Kalau pengen jadi ilmuwan yang luar biasa, profesor seperti itu, ya harus banyak-banyak belajar. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hai Sobat Inspiratif. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar trigonometri atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dengan kompetensi dasar, ada kompetensi dasar untuk pengetahuan menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen,
kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio atau perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menghubungkan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kemudian menentukan perbandingan sinus, kosinus, tangen, sekan, dan kotangen. Nah, ini dia. Kemudian, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini melalui diskusi kelompok, nanti kalian diharapkan yang pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian dapat menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang ketiga, dapat menghubungkan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dengan tepat. Dan yang keempat, dapat memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Nah, untuk memulai pada pembelajaran ini, kita akan awali dengan pretest. Sudah siap pretest? Kita pakai quizzes ya. Silakan boleh scan barcode ataupun bisa lewat link ini. Atau bisa juga pakai quizzes dengan kode 62729635. Silakan kurang lebih selama 5 menit. Bu Tita, maaf Mbak Tita, ada apa Mbak Tita? Sudah Pak, tadi belum lihat link pretestnya Pak. Sekarang sudah bisa diakses. Terima kasih Pak. Oh ya, mungkin agak jeda ya, karena mungkin ini jaringan di tempat saya agak lemah. Silakan, selamat mengerjakan. Apakah bisa diakses linknya? Mbak Tita bisa? Bisa Pak. Bisa, oke. Ada sekitar 4 soal. Oke, baik. Sudah selesai ya pretestnya? Sudah, Pak. Sudah, Mas Januar sudah. Yang lain? Mbak Puput sudah? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Tita sudah? Sebentar lagi Pak. Ini sudah baru submit Pak. Oh ya. Mbak Afir sudah? Sudah. Mbak Diana sudah? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Desi sudah belum? Nggih, sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada permasalahan. Bisa dibacakan, Mbak Desi? Maaf, Pak, tampilannya belum Oh, belum. berubah. Masih loading ya.
Sudah belum? Nggih. Sudah tampil Mbak Desi? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Ini sudah belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Sebentar. Masih di slide pretest ya? Nggih, Pak. Atau mungkin saya ulangi dulu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Saya ulangi lagi ya. Nah, sudah ya. Mbak Desi bisa minta tolong dibacakan? Nggih, Pak. Seorang pria menatap sebuah pohon yang berjarak 13 meter dari tempatnya berdiri. Ia penasaran dengan tinggi pohon yang ada di hadapannya tersebut. Jika sudut elevasi di tempatnya berdiri sebesar 50 derajat, dapatkah kamu membantu pria tersebut memperkirakan tinggi pohon tersebut? Oke, terima kasih Mbak Desi. Nggih. Kira-kira bisa nggak memperkirakan tinggi pohon tersebut, Mbak Puput? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Iya, betul sekali. Mbak Afir, kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana caranya? Pakai trigonometri karena sisi itu diketahui sudutnya, Pak. Biasanya kalau ada sudut itu kaitannya dengan trigonometri. Oh iya, benar. Pintar sekali ini Mbak Puput dan Mbak Afir ini. Ini pasti sudah baca materi atau bahan ajar yang saya bagikan ya. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita akan menyelesaikan ini, permasalahan ini di dalam diskusi kelompok. Slide berikutnya apakah sudah tampak? Belum, Pak. Pak. Belum ya? Ya, sebentar. Nah, ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa ini di dalam segitiga siku-siku ada sisi depan. Nah, kalau sudutnya C, maka sisi depannya adalah AB. Kemudian sisi miringnya itu adalah BC. Maka sinus C atau selebihnya dituliskan sin C itu didefinisikan sebagai sisi depan dibagi sisi miring. Atau kalau dalam gambar ini berarti AB dibagi BC. Atau kalau kita lebih singkatnya, lebih mudah mengingatnya itu demi. Maka sin depan demi depan per miring, demi depan per miring. Nah, kemudian kalau kosinus itu didefinisikan sebagai sisi samping. Nah, sisi sampingnya berarti AC. Kalau ini sudutnya C, maka sisi sampingnya adalah AC. Kemudian sisi miringnya adalah BC.
Kemudian selebihnya kalau kosinus itu bisa kita singkat atau lebih mudah mengingatnya, berarti kita bisa menyingkatkan menjadi sami atau samping per miring. Kemudian slide berikutnya sudah tampak belum? Belum, Pak. Belum juga ya? Wah, ini sepertinya agak lemot ini ya. Sebentar. Ya, ini tangan itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Tangan sudut C didefinisikan sebagai perbandingan sisi depan dibanding sisi samping. Kemudian kosekan itu sisi miring dibagi sisi depan. Berikutnya ya, kita mengenal, ya ini sekan ya, sekan, sisi miring, kemudian dibagi sisi samping, kemudian kalau kotangen itu sisi samping dibagi sisi depan. Nah, kemudian kita juga akan mengenal, slide berikutnya sudah tampak belum? Belum juga, Pak Cahyo. Oh, belum ya? Ya, harap bersabar ya. Nah, sebentar, ini karena memang ada sedikit kendala. Tidak apa-apa. Kita tetap semangat belajar. Oke ya. Selanjutnya, ya ini sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi ini sudut elevasi, itu sudut. Ini jadi kalau kita memandang ke depan, nah maka ada sudut elevasi. Bisa perhatikan segitiga ini. Nah, sudut alfa ini sudut elevasi. Kemudian kalau sudut depresi kebalikannya kalau kita memandang ke bawah. Nah, ini sudut beta itu namanya sudut depresi. Kemudian sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah atas. Kemudian sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Jadi elevasi itu ketika kita di bawah. Kalau depresi ketika kita di atas. Nah, kemudian kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, sebelumnya silakan nanti kalian mendownload dulu LKPD-nya di sini. LKPD bisa di-download di sini, bisa scan barcode ataupun bisa lewat link ini. Kita akan bekerja secara berkelompok. Saya akan membagi ke dalam 2 kelompok. Sambil menunggu, silakan kalian boleh download terlebih dahulu. Linknya juga sudah saya bagikan ya. Siapa? Untuk kelompok 1 nanti ada Mbak Diana. Kemudian Mbak siapa ini? Puput. Oke. Kemudian ada Mbak Argi. Kemudian Mbak Ari. Berikutnya ada Mbak Tita.
Ini di kelompok 1. Kemudian di kelompok 2 ada Mbak Afir. Kemudian Mas Januar. Kemudian Mbak Desi. Kemudian Mbak Ratih. Dan Mbak Almira. Oke. Ya, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Dulu ya. Oh, sudah. Terus kelompoknya tadi anggotanya siapa saja ya? Saya Tita, Mbak Argianti, Mbak Ari, Mbak Diana. Mbak Diana. Terus sudah. Recording in progress. 5 orang kan ya? Iya, satu lagi siapa ya? Itu Mbak Ari. Mbak Ari. Ini kelompok 1 ya. Nggih, Pak. Ya. Semangat Baru ngisi ini Pak, anggota bekerja kelompok. dalam kelompok. Oke. Oke, Nggih, ditulis Pak. identitasnya dulu. Ya. Pak. Nah, gimana ini teman-teman? Sisi depan persisi miring. Sisi depan persisi miring dari segitiga 1 itu berarti yang segitiga yang paling kecil itu ya? Yang paling kiri, Mbak. Iya, yang paling kiri ya, Mbak ya. Oh ya, terus Berarti sisi samping persisi berarti miringnya 3/5 ya? 3/5. Bener nggak Pak Sahyo? 5. Ya, betul sekali. Ya, silakan dilanjutkan. Terus Iya, Saya Pak. akan pindah ke kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Akan dilanjutkan Bu Mbak Diana. Iya, Pak, Dipimpin siapa? ya. Nanti diskusi bersama yang lainnya. Siapa? sisi segitiga EFG.
panjang sisinya 9 cm, 12 cm, 15 cm. Kemudian segitiga yang ketiga, segitiga PQR, yaitu panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap 3 buah segitiga di atas, isilah tabel di bawah ini. Segitiga yang pertama, yang diperhatikan sudut B. Berarti kalau sudut B sebagai sudut acuan, berarti sisi depannya apa ya teman-teman? Sisi depannya AC. Sisi depannya AC. Recording in Berarti progress. AC panjangnya 4. Kalau acuannya sudut B, berarti sisi miringnya apa teman-teman? Sisi BC. Sisi BC. BC. Berarti sisi depan per sisi miringnya 4 cm dibagi 5 cm ya? Ya. Kemudian sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya tadi berapa? 3. 3. Kemudian sisi miringnya berapa ya, Desi? 5. 5. Nanti tolong Afir di... Ini kelompok... Ya Pak Cahyo, kolom kedua. Ini Pak Cahyo. Oh ya, ya. Baik. Dilanjutkan ya, tetap semangat. Kemudian sisi depannya tadi berapa, Desi? Depannya 4. 4 ya, betul. Kemudian sampingnya berapa? Sampingnya AB 3 cm. AB 3. Kemudian segitiga yang 12. Sampingnya ini berarti ya. Sisi miringnya berarti dan sisi depannya sisi 12, terus sisi sampingnya 9 ya, Desi? Iya Pak, ya. Sudah tepat sekali. Silakan dilanjutkan ya. Baik Pak. Kemudian teman-teman selanjutnya yang dibagi segitiga yang ketiga, segitiga PQR. Yang diperhatikan adalah sudut Q. Sisi depannya berarti apa ya teman-teman? PR. PR. Desi gimana? 8 cm. Kemudian sisi miringnya berarti ya
sisi miringnya QR, QR apa PG? Sisi miring. Ya, ini kelompok 2 sudah selesai ya. Kita kembali ke main session. Untuk diskusi kelompok berakhir ya. Salah satu untuk presentasi. Recording in progress. Ya, kita sudah kembali ke main session ya. Diskusinya sudah selesai semua. Kita akan melanjutkan presentasi. Silakan salah satu presentasi. Share screen. Share screen bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya coba presentasi ya, Pak. Ya, Mbak Desi, dari silakan. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 presentasi. Apa sudah terlihat, Pak Cahyo? Sudah, Mbak Desi. Dibesarkan sedikit ya. Oh, iya, Pak. Ya, cukup. Sudah, silakan. Ini hasil kerja kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Anggotanya itu ada Mbak Almira Vito Aine, saya sendiri Desi Ani Ma'rifah, yang ketiga ada Mbak Ratih Puspita, yang keempat ada Mbak Siti Azizatul Mufiroh, dan yang terakhir ada Mas Januar Triwibowo. Dari hasil diskusi kami pada kegiatan 1, di sini ada 3 segitiga siku-siku. Untuk segitiga yang pertama, ini sisi AB-nya 3 cm, sisi AC-nya 4 cm, dan sisi BC-nya 5 cm. Nah, dari hasil diskusi kami, diperoleh pada segitiga 1 dengan memperhatikan sudut B, sisi depan dibagi sisi miring, sisi depannya itu 4 dan sisi miringnya 5. Untuk sisi samping dibagi sisi miring, sisi sampingnya itu di sini sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya 5. Yang ketiga, sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu 4 dan sisi sampingnya itu 3. Itu untuk segitiga yang pertama. Untuk segitiga yang kedua, dengan memperhatikan sudut F, maka sisi depan dibagi sisi miring itu ditemukan 12/15 dan disederhanakan menjadi 4/5. Yang kedua, sisi samping dibagi sisi miring. Ketemunya 9/15 jika disederhanakan menjadi 3/15. Yang ketiga, sisi depan dibagi sisi samping. 8/6 sama dengan 4/3. Dan segitiga yang ketiga ini PQ-nya 6 cm, PR-nya 8, QR-nya 10 cm. Maka diperoleh sisi depan. Mbak Desi, ini sudah ya yang kegiatan 1. Coba yang langsung
Yang tadi permasalahan tadi. Oh, permasalahan Ya, yang di betul. bawah ya, Pak. Nah, ini coba. Nah, ini saja ya. Ya, Oke, Pak. silakan dilanjutkan. Ya, seorang pria menatap sebuah pohon yang berjarak 13 meter dari tempatnya berdiri. Ia penasaran dengan tinggi pohon yang ada di hadapannya tersebut. Jika sudut elevasi di tempatnya berdiri sebesar 50 derajat, hitunglah tinggi pohon yang ada di hadapan pria tersebut. Di sini sin 50 derajat itu sama dengan 0,7660, cos 50 derajat 0,6428, dan tangan 50 derajat 1,1918. Berdasarkan gambar ini dari hasil diskusi kami, maka jika dibuat menjadi bentuk segitiga itu seperti ini. Di sini memperhatikan sudut yang 50 derajat, maka sudutnya di sini sisi sampingnya 13 dan sisi depannya X. Maka di sini tangan 50 derajat itu berarti X dibagi 13, maka X-nya itu sama dengan 13 tangan 50 derajat. Tangan 50 derajat itu tadi sudah diketahui 1,1918, maka X-nya itu sama dengan 13 dikali 1,1918, sama dengan 15,4934. Tinggi pohonnya maka menjadi 1,68 ditambah 15,4934 sama dengan 17,1734. Jadi tinggi pohon ini adalah 17,1734. Seperti itu Pak Cahyo dari hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini luar biasa, sudah selesai ya. Iya, Pak. Bagaimana menurut tanggapan dari kelompok 1? Yang kelompok 1 tadi siapa? Mbak Diana, Mbak Puput, Mbak Argi, Mbak Ari, Mbak Tita. Bagaimana? Apakah sama atau ada kesulitan? Yang kelompok 1? Mbak Diana, bagaimana pekerjaan kelompok 1? Sama, Pak. Sama ya? Oke, Ya. berarti ini untuk pekerjaannya di kelompok 2 sudah tepat sekali, sudah luar biasa. Oke, bisa kita berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Bisa di stop share, Bu Mbak Desi. Ya, oke. Kita sudah berdiskusi di dalam kelompok dan sudah menyelesaikan masalah tadi, masalah yang pertama tadi. Di awal pembelajaran saya menyampaikan permasalahan mengenai menghitung tinggi pohon. Nah, kemudian kita juga sudah menyelesaikan. Untuk PowerPoint ini apakah terlihat? Tampak ya? Terlihat, Pak. Tampak. Ya, sudah terlihat. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, Mbak Diana? Iya, Pak. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, Pak. Ya. Kalau kemudian sin apa? Untuk mencari sin itu kita bisa gunakan tadi sisi depan per sisi miring. Iya, begitu, betul Pak. sekali. Kalau kosinus? Kalau kosinus tadi sisi samping dibagi sisi miring. Betul sekali. Kemudian kalau yang tannya itu sisi depan dibagi sisi samping. Iya, betul gitu, sekali. Pak. Luar biasa, Mbak Diana. Nah, kemudian karena kita sudah belajar, sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, selanjutnya kita akan, nah apa ini? Sudah tampak belum?
Belum, Pak. Belum ya? Oke, Masih di sebentar. kesimpulan. Oke. Saya ulangi sebentar. Masih menunggu ya? Ya, harap bersabar. Nah, sudah tampak ya? Iya, Pak. Nah, Sudah, kita akan Pak. melaksanakan post-test. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan boleh scan barcode tersebut atau melalui link ini. Kita sama menggunakan Quizzes atau bisa memasukkan kode Quizzesnya 47803811. Silakan dikerjakan secara mandiri. Soalnya ada 4 juga. Kurang lebih selama 10 menit. Bagaimana, bisa diakses ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Mas Januar sudah selesai? Sudah, Pak Cahyo. Sudah. Gimana? Mudah bukan? Mudah, Pak. Mudah, luar biasa. Mbak Diana sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Desi juga sudah? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Rate sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ini rata-rata sudah selesai semua ya? Oke, berarti sudah selesai. Jangan lupa dikirim supaya nanti nilainya terekam di tempat saya. Nanti saya akan melihat nilainya. Semoga nilainya bagus-bagus. Gitu. Sudah bisa lihat nilainya ya? Iya, oke. Nah, post-test sudah selesai. Kita lanjutkan. Slide berikutnya sudah tampak belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Ya, saya ini harus mengulangi lagi nih. Karena memang ini mungkin koneksinya yang kurang bagus. Nah, tidak apa, tidak jadi masalah. Kita tetap semangat belajar. Ingin jadi profesor seperti Pak Januar. Seperti jadi Mas Januar. Ingin jadi profesor. Nanti kita sebut Pak Januar. Ya. Pak Januar profesor matematika. Begitu. Ya. Begitu ya Mas Januar. Amin, Pak Cahyo. Ya, betul. Nah, kita akan refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang sudah? Bagaimana perasaannya Mas Januar? Sangat senang sekali, Pak Cahyo. Senang sekali kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dan bisa menyelesaikan LKPD-nya. Iya, luar biasa. Mas Januar,
Saya doakan jadi profesor ya Mas ya. Amin. Terima kasih Pak Cahyo. Nah, kemudian tadi kan kita sudah belajar, kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pembelajaran hari ini menurut Pak Zanuar sangat menarik. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana Mas Zanuar? Langkah berikutnya untuk meningkatkan prestasi belajar, nanti mencari sumber referensi belajar yang lain Pak Cahyo, mungkin dari buku-buku yang lain, kemudian banyak latihan soal. Iya, itu betul sekali apa yang disampaikan Mas Zanuar. Kita harus tetap belajar. Nah, nanti yang lainnya juga semangat belajar, boleh bekerja secara kelompok. Nanti bersama Mas Zanuar. Bekerja dalam kelompok bisa lewat Zoom seperti ini. Nanti selebihnya silakan kalian mengisi Google Form ini. Refleksi bisa kalian scan barcode-nya atau melalui link ini. Kemudian LKPD yang tadi yang sudah kita kerjakan dalam kelompok di-upload juga di link ini. Gitu ya. Silakan boleh di-upload. Nah, kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ya. Kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa pakai sumber-sumber banyak. Buku bisa, dari internet juga bisa, seperti yang dilakukan oleh adik-adik ini. Dia pakai tablet. Gitu ya. Belajar bisa dari mana saja, bisa dari kapan saja. Tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi minggu depan di pembelajaran matematika dengan materi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, tetap semangat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, jaga kesehatan juga ya. Ya, Pak. Oke, Pak, baik. Iya, Pak Cahyo. Ya, boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih, Pak Cahyo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kembali. kasih Pak Cahyo. Ya, Terima kasih Pak Cahyo. terima kasih kembali Mas Zanuar. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, terima kasih kembali Mbak Tita.